Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di zaman Bani Israel dulunya, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Parasnya yang ayu dan cantik, tubuhnya yang seksi yang menggairahkan. Namun sayangnya, wanita cantik itu yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuh dan kecantikannya untuk hal yang salah. Semua potensi yang semuanya bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah pelacur hebat yang terkenal akan profesionalitasnya. Ia viral di kalangan lelaki hidung belang. Ia pandai memuaskan lelaki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia adalah pelacur senior yang sangat handal. Ratusan bahkan ribuan orang bisa diporak-porandakan dibuatnya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa perempuan cantik itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'adi wal Irsyad. Wanita itu menekuni aktivitas jual beli di rumahnya sendiri. Setiap hari ia menunggu lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja ia letakkan di depan pintu rumahnya. Ketika pintu di depan rumahnya dibuka, orang yang lewat di depan rumahnya akan dengan mudah melihat si Malika sedang berbaring santai di atas ranjang kerjanya. Dia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat mudah melihat kecantikannya. Sehingga para mereka yang imannya tipis setipis tisu akan segera tergoda dan merogoh dompet untuk menikmati waktu bersama si Malika. Konon, Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar jika digunakan dinar Kuwait dan mengkonversikannya di dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Mungkin harga yang sangat fantastis untuk usaha pelacuran semacam itu. Namun, demikian banyak lelaki yang bermimpi bisa tidur bersama Malika, walaupun harus membayar begitu mahal banyak tarifnya. Bagi mereka itu adalah sebuah pencapaian besar, pencapaian yang sangat luar biasa, yang akan mereka bangga-banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka. Itu akan membuat mereka bertepuk dada karena bangga. Banyak orang yang salah terka mengira Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen yang luar biasa yang kemudian mengubah semua jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh menjadi suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami mendapatkan 7 orang anak lelaki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Lantas, kenapa semua ini bisa terjadi? Dan amalan apa yang dilakukan Malika di dalam hidupnya? Saudaraku sekalian, sebelum kita lanjut, maka sedikit akan saya sampaikan mengenai hal kisah ini. Maka di akhir daripada video nanti akan kita jelaskan, benarkah cerita ini? Dan dari manakah sanad daripada cerita ini? Dan apa mungkin ini semua benar-benar terjadi adanya? Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika. Dia adalah lelaki yang soleh, ahli ibadat. Dia berasal dari daerah yang jauh dari sana. Sebut saja namanya Siman. Ketika lewat, tak sengaja Siman melihat tubuh Malika berbaring di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa disengajakan merupakan rezeki
Sedangkan setelah pandangan pertama itu adalah dosa, karena sudah berbalut nafsu dengan syahwatnya. Lalu Siman pun mendadak bergejolak darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadat, ia berusaha menahan sekuat tenaga nafsu birahinya. Bahkan ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menghilangkan syahwat yang meliputi dirinya. Meskipun sudah ditahan nafsunya terus meronta-ronta, saraf tubuhnya menegang dan akhirnya benteng keimanannya pun bocor. Ia tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, sehingga dia mencari tahu cara agar dia bisa menikmati malam bersama Malika. Dan ternyata tarifnya sangatlah tinggi, kira-kira senilai 400 dinar. Siman tidak ada uang sebanyak itu. Lantas ia mencari cara agar mendapatkan uang untuk membayar tarif agar bisa tidur dengan Malika. Alhasil Fulan pun menjual semua barangnya termasuk pakaian yang dibawanya. Dari penjualan itu ia mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mendapatkan keyakinannya, ia pun pergi ke rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruh membayar uang tarif layanannya. Namun ternyata malam itu Siman belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama lelaki yang lainnya yang mempunyai niat yang sama. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian untuk Siman sekaligus mencatatkan waktu pelaksanaannya. Hingga singkat cerita, tepat pada waktu yang telah disepakati, Siman pun mendatangi rumah si Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Siman pun masuk ke dalamnya dan duduk bersamanya. Namun mereka saling diam. Beberapa menit pun sudah mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman dan tanpa ada sedikit pun obrolan. Tanpa ada gerakan lain. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya dan hendak meraih Siman. Belum sampai jari jemari lentik Malika menyentuh kulitnya Siman, tiba-tiba Siman pun merasa sekujur tubuhnya kedinginan seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, tubuhnya berguncang. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti dirinya. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh amalan ibadat seumur-umur hidupnya hancur porak-poranda dalam hitungan detik saja. Sedangkan wajahnya terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Menyadari ada keanehan yang terjadi pada kliennya, si Malika pun bertanya kepadanya, "Kenapa Anda? Apa Anda sedang sakit?" Siman pun masih terdiam. Kemudian dia pun menjawab dengan gemetar, "Aku sangat takut kepada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika pun terkejut dengan jawaban Siman itu. Lalu dengan penuh emosi, Malika pun membentak, "Apa-apaan kamu ini? Banyak lelaki yang menginginkan apa yang kamu dapatkan ini. Bahkan mereka rela mengantri lama agar mendapatkanku. Aneh sekali kamu ini. Ada apa sebenarnya denganmu?" Siman pun tubuhnya menggigil. Kakinya dilipatkan ke dadanya. Degup jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku takut kepada Allah. Aku takut Allah murka kepadaku. Uang yang sudah aku serahkan tadi kepadamu, silakan kamu ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkanlah aku keluar dari sini." Malika tampak keheranan melihat kliennya yang ketakutan. Ia kemudian bertanya, "Apakah kamu ini belum pernah melakukan hal yang begini sebelumnya?" Lalu Siman pun menjawab, "Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya." Si Malika pun merasa tidak yakin apa iya di zaman ini ada seorang lelaki yang tahan terhadap godaannya. Ia menganggap semua lelaki itu sama saja. Kemudian Malika bertanya lagi,
"Kamu itu siapa? Dan kamu itu datangnya dari mana? Dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Siman pun menjawab dan menjelaskan dari mana asalnya dan hendak kemana dan kenapa ia bisa sampai di sana. Kemudian singkat cerita, setelah mendengar cerita si Fulan, Malika pun mempersilahkannya untuk keluar. Sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, dia tidak henti menyumpahi dan mengutuk akan dirinya sendiri. Dia sangat menyesali segala perbuatan yang diperbuatnya barusan itu. Dia menyesali semua dosanya yang belum ia kerjakan. Sementara Malika di dalam ruangan rumahnya masih merasa bingung. Ia teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak akan tidur dengannya. Diam-diam Malika pun termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang menimpa dirinya malam itu. Tiba-tiba saja hatinya bergetar, ada gejolak yang dahsyat menimpa hati si wanita itu. Malam itu ia pun merasa hina, kepercayaan dirinya, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu lelaki seketika runtuh. Di dalam hatinya, wanita itu berkata, "Ya Allah, lelaki itu baru pertama kali mau berzina." Tetapi ketakutannya seakan-akan dia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun lamanya melakukan perbuatan zina ini. Tapi tidak sedikit pun merasa takut terhadap murka-Mu, ya Allah. Malah aku begitu bangga dengan pekerjaanku ini. Padahal Tuhan yang lelaki itu takuti adalah Tuhan yang aku sembah juga. Seharusnya rasa takutku melebihi terlebih besar ketimbang si lelaki itu. Malika pun terdiam, air matanya pun menetes. Semakin lama air mata itu semakin menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan inilah takdir Allah. Wanita yang seumur-umurnya menjadi pelacur telah ditakdirkan mendapatkan hidayah di malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya dan mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan seadanya. Dan kemudian ia mulai beribadah, yaitu sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertobat, menyesali dan meratapi seluruh dosa-dosa masa lalunya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari ia melakukannya secara bersungguh-sungguh. Tidak terasa pertemuannya dengan Siman sudah lewat setahun lamanya. Diam-diam Malika selalu mengingat Siman, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu itu. Malika selalu berpikir, jika saja aku mendatangi Siman, mungkin saja Siman mau menikahiku sehingga aku dapat belajar di sampingnya. Dia akan mengajariku tentang banyak hal tentang agama ini. Sesudah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari Siman. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Siman pada saat itu. Lalu pergilah Malika mencari Siman. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai ke kampung yang dituju, Malika pun bertanya kepada warga yang dia jumpai. Kemudian dia memperoleh informasi di mana rumahnya Siman itu. Sesampainya di rumah Siman, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Siman dan membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. Siman belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai penutup mukanya. Kemudian Malika membuka cadar penutup wajahnya supaya Siman mengingatnya. Dan benar saja, walaupun setahun sudah berlalu, Siman masih sangat mengenal si wanita itu.
Kemudian tubuh Siman kembali mulai mendingin. Siman teringat peristiwa pertama dan terakhir perjumpaan keduanya. Rasa bersalah, rasa takut ia hilangkan selama setahun terakhir, tiba-tiba datang lagi. Bagi Siman, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma. Kenangan masa lalu membuat tubuhnya lemah lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Siman tiba-tiba menjerit histeris, meminta ampun kepada Allah. Dia berteriak sangat kuat. Hingga pada saat itu, dengan teriakannya yang sangat kuat, hingga nyawanya keluar dan meninggal dunia pada ketika itu. Meninggalnya Siman membuat Malika begitu terpukul dan bersedih, dan dia pun menangis. Sebuah harapan yang diidam-idamkannya sirna seketika di kala itu. Kemudian Malika pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini ingin menemui dia demi sebuah niat suci nan mulia, untuk mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali padamu. Tangis Malika pecah, air matanya pun tumpah. Setelah Siman dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, apakah Siman mempunyai seorang saudara lelaki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, Siman masih punya saudara lelaki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi ia sangatlah miskin, melarat, tidak mempunyai harta. Malika pun menjawab, tidak punya harta dan miskin tidak menjadi masalah bagiku. Aku wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting suamiku nantinya bisa membimbingku untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkat ceritanya, akhirnya si saudara Siman itu yang miskin dilamar oleh Malika. Mereka pun menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 7 orang anak lelaki, dan sebuah hal yang sangat luar biasa, semua anak lelaki itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah barokah dan sebuah tobat yang bersungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ada orang ahli maksiat penuh dosa, tapi tak tahu ke depannya mungkin dialah yang terbaik di sisi kita dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila seorang hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. Apabila seorang hamba itu mendekatiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Ketika seseorang telah bertobat kepada Allah, Allah tidak akan memandang siapa dia, tidak memandang bagaimanakah masa lalunya. Yang Allah pandang hanyalah masa kininya. Dan semoga kita semua meninggal dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, berbicara cerita ini, maka tak lepas daripada antara benar dan salahnya. Yang namun bisa dikatakan itu benar kalau riwayatnya itu dinamakan dengan riwayat yang sahih. Dan begitu pula sebaliknya, andai kata riwayat itu yang tidak ada satu kepastian, maka cerita itu dinamakan adalah sebuah berita bohong belaka.
Maka di balik cerita ini, mengenai di balik periwayatan daripada kisah ini, secara pasti itu tidak adalah secara sahih, dikarenakan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, begitu pula di dalam periwayatan yang sahih, itu tidaklah ditemukan cerita ini. Yang namun diceritakan kisah ini di antara lain di dalam kitab Durratun Nasihin. Lalu mengenai kitab Durratun Nasihin itu bukanlah kitab pedoman untuk para kita-kita ini. Kalau riwayat-riwayat di dalam kitab tersebut mengenai daripada sebuah akidah dan lain sebagainya, maka itu tidaklah bisa diamalkan. Yang namun di balik kisah-kisah yang ada di dalam kitab tersebut bisa kita amalkan andai amalan tersebut ditunjuki kepada fadail a'mal. Maka kalau hal tersebut maka boleh kita ambil. Contoh di dalam kisah ini, mengenai riwayat itu tidak penting, akan tetapi bisa kita ambil intisari di balik sebuah kisah yang telah diceritakan tersebut. Para mereka itu nabi dan para rasul memiliki sifat yang jaiz pada hak mereka itu, yaitu a'radul basyariyah, bersifat sebagaimana manusia layaknya. Mereka itu ada makan, ada minum, dan lain sebagainya. Maka yang dapat digarisbawahi di balik sifat itu, mereka tidak boleh memiliki sifat yang bisa sifat tersebut mengurangi daripada martabatnya seorang nabi ataupun rasul. Contoh kita tamsilkan, orang mengisahkan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Orang-orang mengisahkan tentang Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah Ta'ala, busuk daripada tubuhnya, hingga kebusukan yang ia deritakan, yang tersisa cuma hatinya dan lidahnya. Maka di balik kisah itu, maka kita bisa menolaknya secara mentah-mentah. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau kita katakan terjadi pada seorang nabi hal yang sedemikian, itu bisa mengurangi martabat beliau. Maka karena demikian, itu tak layak disandangkan kepada seorang nabi ataupun rasul. Begitupun andai kita lihat di balik kisah ini, kalau kita katakan seorang nabi itu lahir daripada seorang pelacur, apakah itu bisa mengurangi derajatnya seorang nabi ataupun bisa diterima? Kalau menurut saudara-saudara sekalian itu menjadi sebuah hal yang dapat mengurangi martabatnya seorang nabi, maka di balik kisah ini menjadi dalil untuk bisa kita tolak, karena tidak mungkin seorang nabi lahir daripada seorang pelacur andai kata itu bisa mengurangi martabatnya seorang nabi. Begitupun sebaliknya, andai kata bisa kita terima yang bahwasanya bisa saja nabi itu lahir daripada seorang pelacur, maka itu menjadi bahan untuk kita bisa menguatkan akan kisah ini. Akhiru kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab.